bumi termasuk di tempat kerja, keluarga kita dan bangsa kita. Gambar konflik di seluruh dunia hari ini di Gaza begitu mengerikan, tapi Israel atas dasar kemarahan karena dia diserang. Dia selalu merasa terancam sehingga dia membalas. Dan itu di mana-mana seperti itu. Di Nigeria hari ini terjadi umat Kristen di sana, di beberapa tempat, di kantor, bahkan level menteri pun nggak ada kedamaian karena setiap saat bisa di reshuffle. Bayangkan pagi-pagi dia berangkat kerja, tiba-tiba ditelepon kamu dicopot, ya kan? Nggak ada kedamaian gitu. Jangan kalian pikir direksi tenang gitu, karena direksi setiap saat bisa ada rapat umum pemegang saham, GM, semua orang dalam pressure. Makanya banyak orang usia 25 tampang 52, antara KTP dengan wajah itu berbanding terbalik. Saya kalau ketemu orang tua kali gitu ya, karena hidupnya penuh dengan stres. Ya Bapak nggak tahu loh, saya kan kerja, susah hidupnya, saya tahu susahnya kerja. Saya tutahnya menghadapi customer, hari ini pun saya masih kerja, saya konsultan bisnis. Kemarin saya di pabrik, nah ini pabrik kayu lapis gitu, tadi pagi saya ngurusin pabrik gitu kan. Jadi tahu namanya kerja, bukan pendeta yang tidak tahu kerja gitu ya. Setiap orang pasti punya tantangan masing-masing. Pendeta, romo punya tantangan, kerja punya. Ya, damai Kristus itu tidak bergantung pada situasi, karena dia Kristus Tuhan, dia yang mengendalikan situasi gitu ya. Dicabut lagi ya. Ya. Ini juga kalian ini salah satu sumber tidak damai, tapi kita kan bergantung bagaimana kan. Ada orang marah-marah, ada tak tenang kan. Jadi damai itu pilihan, keputusan, bukan situasi. Nah, kalau di dalam Tuhan, Yesus menawarkan damai yang berbeda, tidak bergantung pada kondisi luar, kondisi hati diisi oleh Roh Kudus. Contoh, bisa nggak orang bikin kita sakit hati? Tapi itu pilihan. Contoh, kita ada berempat nih, gitu ya. Contoh ini yang pakai baju merah berempat, ya, nona-nona cantik gitu ya, nona-nona manis gitu ya. Tiba-tiba di ruang meeting dimaki-maki orang tuh. Yang paling ujung itu nangis. Kok kita baik-baik dimaki-maki, sedih dia. Yang sebelahnya cuek, main handphone, nggak denger gitu. Yang sebelahnya malah mentertawakan, cantik-cantik kok gila gitu. Yang sebelah malah kasihan, ini orang prihatin, kalau nggak ditolong akan mati bunuh diri. Kalimat yang sama persis, itu ada 4 reaksi. 1 sakit hati, 1 cuek, 1 mentertawakan, 1 kasihan. Berarti bukan dia yang bikin dia sakit hati, kita yang menentukan kita sakit hati atau tidak. Jadi jangan pernah bilang orang lain, kamu yang menentukan kenapa kamu sakit hati. Ya kan? Contoh kita nggak punya uang, pinjam uang saudara, pinjam dulu uang 1 juta bayar anak sekolah, nunggu gajian. Miskin kali kau minjem, lalu sakit hati, ya tinggal dijawab, ya karena miskin makanya minjem. Itu apa susahnya kan? Dasar Batak kau muka kotak-kotak, kotak-kotak juga bagus ke lapangan sepak bola ditonton jutaan orang. Itu dasar Cina sipit, ya memang Cina sipit di mana-mana, kenapa sakit hati? Jadi damai itu bukan tergantung luar, tergantung kita. Oke, nah kita kan melihat ya. Semuanya, gimana kabar? Luar biasa. Baik, haleluya. Baik Bapak Ibu, teman-teman boleh agak maju ke depan, yang di belakang. Ya. Kita ketemu lagi di persekutuan Bukasari hari ini. Kita ada tema hari ini, mungkinkah ada kedamaian di bumi? Izinkan saya sebelum kita berdoa mulai, ya, saya ada satu puisi yang kita buat sedikit tentang damai Allah. Damai bukan sekedar hening, tapi hadirnya di tengah guncang. Bukan tiadanya badai, melainkan tangan Tuhan yang tetap menggenggam. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mulai. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan kembali mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih juga untuk
hamba-Mu Bapak Ulbrich yang sudah Tuhan hantarkan Tuhan. Secara khusus kami berdoa, berikan Tuhan hikmat dari Roh-Mu yang kudus Tuhan, untuk menyatakan isi hati-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Dan kami semua diberkati Tuhan yang mendengar Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua yang hadir, bahkan yang dalam perjalanan Tuhan juga sertai berkati Tuhan. Penuhilah persekutuan hari ini dengan hadirat Tuhan yang kudus menyertai kami semua, khususnya juga hamba-Mu sebagai WL dan juga rekan hamba-Mu Pania Tuhan sebagai singer dan juga pemandu multimedia dan juga pemain musik Pak Ishak Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya bersama-sama. Kita katakan amin, amin. Kita akan nyanyikan satu lagu tentang kebaikan Tuhan. Karena kita percaya rahmat Tuhan senantiasa tak pudar. Sepanjang hari tangan kita digenggam dalam tangannya. Goodness of God. Oh, oh, yeah. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, oh, all my life you have been faithful. Say again, all my life. Oh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Katakan, I love your voice. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I am safe in the goodness of God. All my life, say all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life. Life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running
after me. Your goodness is running after me. Sekali lagi katakan, all my life have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan, sepanjang hidup kami Engkau setia Tuhan, begitu baik. Dengan setiap tarikan napas kami akan selalu menyanyikan kebaikan Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mengangkat penyembahan terhubung. Haleluya. Saya teringat satu lagu yang mengatakan, karena topik kita sekarang kan tentang damai ya. Ada satu lagu yang mengatakan, sudahkah kau memiliki damai di hatimu? Pasti sudah ya. Tapi lagu ini mengatakan, damai itu ada dalam Kristus. Hanya Yesus yang sanggup memberikan damai itu. Jadi kita harus tetap di dalam Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan ku terhubung. Ku terhubung denganmu, ya, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali katakan, kasih-Mu layakkan. Biar hanya Tuhan yang melayakkan seluruh hidup kami Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali
katakan firman-Mu itulah dasar hidup. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang bersama atasmu. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh bersyukur kami di Persekutuan Doa El Sadi di Bogasari berkumpul di siang hari ini. Tuhan memberikan fasilitas yang sangat nyaman. Kami masih bekerja, masih dapat gaji tiap bulan. Ada mungkin tekanan dalam kehidupan kami masing-masing, tekanan pribadi, tekanan keluarga, tekanan pekerjaan. Ada banyak pergumulan, ada hal yang mensusahkan hati kami. Ada mungkin juga ada banyak hal yang membuat kami kadang kehilangan pengharapan, adakah kedamaian di tengah dunia ini. Dan juga Tuhan kami ingatkan ketika kami juga mungkin sukses, kami sedang berprestasi, ada pencapaian-pencapaian yang tidak pernah terpikir oleh kami. Maka ingatkan kami untuk terus rendah hati dan mengingat Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, pikiran perasaan Kristus. Dan rekaman ini kelak juga didengar oleh siapapun, memuliakan nama Tuhan. Soli Deo Gloria, segala pujiannya untuk-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya. Baik, saya agak di sini kali biar lihat screen ya. Baik, ya tema kita, mungkinkah ada kedamaian di bumi ya. Salam kenal, saya Ulbrich Sihan, saya bukan pendeta, saya kerja sambil melayani Tuhan. Baru tadi malam datang dari Semarang, nyampe jam 4 subuh tadi naik kereta, sempat istirahat di rumah baru ke sini ya. Saya melayani sambil bekerja. Ini foto saya di pedalaman, saya udah keliling seluruh pedalaman Indonesia. Saya anggota komisi di Lembaga Alkitab Indonesia udah 2 periode. Juga ikut ketua bidang marga Siahaan, ada Siahaan Boru Bere di sini. Saya salah satu ketua Siahaan, pembina Siahaan se-Indonesia. Macam-macam lah gitu ya. Saya bekerja 24 tahun di Astra, terakhir saya GM di GS Baterai, membawahi HR, GA, IT, Security, CSR, 3.000 karyawan, 3 pabrik. Tahun 2016 sampai 2020. 2019 itu sebelum COVID, saya ingat saya khotbah mengajar 112 kali setahun. Padahal saya membawahi GM, HRD, GA, IT, Security, CSR. Nah, adakah kedamaian di bumi? Teman saya GM HRD aja, karyawan hanya 1.000, nggak ada pabrik, nggak ada serikat pekerja. Itu di WA Senin jawabnya Rebo. Gitu. Nah, banyak orang nggak datang persekutuan seperti ini karena sibuk, ya. Saya nggak tahu seberapa sibuk orang, kadang kenapa kita nggak memberikan yang terbaik pada Tuhan gitu ya. Tuhan menolong, anak 2, 1 udah kerja, anak saya udah kerja asisten manajer di salah satu bank ya. Banyak orang pikir anak saya masih kecil, anak kedua semester 5, istri berumah tangga, orang Semarang, makanya sekarang kami di Semarang. Yang nanti kapan-kapan ke Semarang bisa mampir, itu foto di balkon rumah itu di Semarang, bisa melihat kota Semarang sambil ngopi sore gitu ya. Pak Toga ini sahabat baik saya dari tahun 92, berarti udah kenal 33 tahun. Kami satu kampung, cuman saya kalau di desa Parongel, dia di ibu kota kabupaten, lebih maju Pak Toga sedikit lah. Lalu kami kuliah di Bandung, saya jurusan teknik komputer, beliau teknik telekomunikasi gitu ya. Nah, udah 33 tahun bersahabat dengan Pak Toga. Nah, mari baca ayat untuk kita, 1, 2 ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ada 2 komparasi, damai sejahtera dari Tuhan sama damai sejahtera dari dunia. Seperti apa komparasinya, kita lihat ya. Apakah mungkin ada kedamaian di bumi termasuk di tempat kerja, keluarga kita dan bangsa kita? Gambar konflik di seluruh dunia hari ini di Gaza begitu mengerikan. Tapi Israel atas dasar kemarahan karena dia diserang. Dia selalu merasa terancam sehingga dia membalas. Dan itu di mana-mana seperti itu. Di Nigeria hari ini terjadi umat Kristen di sana, di beberapa tempat, di kantor. Bahkan level menteri pun nggak ada kedamaian karena setiap saat bisa di-reshuffle. Bayangkan pagi-pagi dia berangkat kerja, tiba-tiba ditelepon, kamu dicopot. Ya kan? Nggak ada kedamaian gitu. Jangan kalian pikir direksi tenang gitu, karena direksi setiap saat bisa ada rapat umum pemegang saham, GM, semua orang dalam pressure. Makanya banyak orang usia 25 tampang 52, antara KTP dengan wajah itu berbanding terbalik. Saya kalau ketemu orang tua kali gitu ya, karena hidupnya penuh dengan stres. Ya Bapak nggak tahu loh, saya kan kerja,
Susah hidupnya, saya tahu susahnya kerja, saya tutahnya menghadapi customer. Hari ini pun saya masih kerja, saya konsultan bisnis. Kemarin saya di pabrik, nah ini pabrik kayu lapis gitu. Tadi pagi saya ngurusin pabrik gitu kan. Jadi tahu namanya kerja, bukan pendeta yang tidak tahu kerja gitu ya. Setiap orang pasti punya tantangan masing-masing. Pendeta Romo punya tantangan, kerja punya tantangan. Nah, kita akan melihat ya, apa sih damai Kristus dan dunia? Dunia menawarkan apa? Oke, sorry. Ya, dunia menawarkan damai yang bersifat tergantung. Jadi tergantung situasi. Oke. Sorry. Ya, jadi kalau situasinya itu aman, damai. Misalnya contoh, damai kita itu melekat pada sesuatu yang bersifat finansial. Ada sepertinya ada. Oke. Enggak stabil ya, maaf ya. Oke. Yang kedua, kalau damai Kristus itu dia masih aman kah? Atau enggak nanti mau dibuka pakai flash disk saja? Ya, semoga aman ya. Oke. Sorry. Oke. Ya. Damai Kristus itu tidak bergantung pada situasi karena dia Kristus Tuhan, dia yang mengendalikan situasi gitu ya. Dicoba dicabut lagi, dicolok lagi ya. Ya. Ini juga kalian ini salah satu sumber tidak damai, tapi kita kan bergantung bagaimana kan? Ada orang marah-marah, ada tak tenang kan? Jadi damai itu bukan itu pilihan, keputusan bukan situasi. Nah, kalau di dalam Tuhan, Yesus menawarkan damai yang berbeda, tidak bergantung pada kondisi luar, kondisi hati diisi oleh Roh Kudus. Contoh, bisa nggak orang bikin kita sakit hati? Tapi itu pilihan. Contoh, kita ada berempat nih, gitu ya. Contoh ini yang pakai baju merah berempat, ya, nona-nona cantik gitu ya, nona-nona manis gitu ya. Tiba-tiba di ruang meeting dimaki-maki orang tuh. Yang paling ujung itu nangis. Kok kita baik-baik dimaki-maki? Sedih dia. Yang sebelahnya cuek, main handphone, nggak denger gitu. Yang sebelahnya malah mentertawakan, cantik-cantik kok gila gitu. Yang sebelah malah kasihan, ini orang prihatin kalau nggak ditolong akan mati bunuh diri. Kalimat yang sama persis itu ada 4 reaksi. Satu sakit hati, satu cuek, satu mentertawakan, satu kasihan. Berarti bukan dia yang bikin dia sakit hati, kita yang menentukan kita sakit hati atau tidak. Jadi jangan pernah bilang orang lain, kamu yang menentukan kenapa kamu sakit hati. Ya kan? Contoh kita nggak punya uang, pinjam uang saudara, pinjam dulu uang 1 juta bayar anak sekolah, nunggu gajian. Miskin kali kau minjem, lalu sakit hati, ya tinggal dijawab, ya karena miskin makanya minjem. Itu apa susahnya kan? Dasar Batak kau muka kotak-kotak. Kotak-kotak juga bagus ke lapangan sepak bola ditonton jutaan orang. Itu dasar Cina sipit, ya memang Cina sipit di mana-mana. Kenapa sakit hati? Jadi damai itu bukan tergantung luar, tergantung kita. Oke. Nah, kita akan melihat ya. Ini di tahapannya. Ini nih. Dari sisi damai dunia apa? Mari bicara bersama-sama. Sumbernya apa? Hasil usaha manusia, sistem dunia, kondisi jabatan. Kalau naik jabatan damai, turun jabatan tidak damai. Oke, sementara damai Kristus melalui Roh Kudus. Paulus di penjara tetap damai, bukan gagal Tuhan gagal karena melalui penjara Paulus nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, damainya itu ujungnya itu kemenangan finansial, posisi. Sementara di sana bukan masalah uang. Enggak semua orang ketawa. Ada orang punya uang 100 miliar, belum tentu lebih damai dari yang punya uang cuma 1 juta loh. Karena yang 100 miliar penuh dengan gelisah, stres gitu. Lebih baik kita makan 1 piring nasi dengan telur ceplok, tapi dengan sukacita suami istri saling mengasihi, daripada makan nasi pakai stik wagyu 1 juta. Kenapa 1 juta mahal? Katanya sapinya nggak stres waktu dipotong. Kok tahu? Emangnya kok temannya sapi gitu? Ya, makan stik wagyu tapi dengan tangisan karena suami kasar, tukang mukul. Lebih baik kita naik mobil Avanza walaupun Avanza 10 tahun butut tapi dengan kasih sayang daripada naik Lexus tapi dengan penuh dengan penghinaan dan intimidasi. Damai sejahtera itu enggak melekat pada materi. Masalahnya dunia membuat itu. Siapa di sini orang Batak? Hamuraun, Hagabion, Hasangapon. Jadi kalau enggak kaya gitu, nanti Pak Toga pulang ke kampung naik Avanza rental lagi. Lebih baik orang naik Alphard pakai supir, naik bisnis itu hebat itu. Percuma itu di Bukasari udah 20 tahun Avanza saja mobilnya. Padahal sono bandar narkoba. Karena orang semua membuat damai itu bergantung pada sesuatu yang bersifat material. Jarang kan kita lihat, baik itu anaknya baik soleh. Jarang orang dipuji karena saleh. Jarang orang dipuji karena jujur.
dipuji karena kaya jabatan. Itu yang merusak tatanan cara berpikir tentang damai. Maka akhirnya apa? Tergantung pada kondisi. Ada 2 orang pendeta. Satu pendeta lagi sakit, berdoa, Tuhan ada mukjizat sembuh. Pendeta yang kedua, nggak sembuh-sembuh, akhirnya opnam 1 minggu. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak adil? Kenapa ini mukjizat, ini enggak mukjizat? Apakah Tuhan gagal? Apakah pendeta ini penuh dosa? Belum tentu. Pendeta ini sakit supaya opnam. Di rumah sakit dia ketemu dokter, suster, Injil diberitakan. Ketemu pasien, Injil diberitakan. Ketemu keluarga. 1 minggu pendeta di rumah sakit menghadirkan berita firman Tuhan di rumah sakit. Melalui sakitnya pendeta itu, Injil diberitakan di rumah sakit. Karena banyak orang gak pernah datang ke gereja. Kan gak bisa pendeta, Pak saya opnam dong lagi sehat, kan gak bisa. Jadi sakitnya pendeta itu Tuhan izinkan, melalui itu maka Injil diberitakan. Ketika engkau gagal promosi, harusnya engkau yang promosi, orang lain promosi. Bisa ada damai di situ. Karena ketika engkau tidak promosi, engkau tetap baik, tetap all out, tetap jujur, tetap datang persekutuan, orang akan melihat kenapa engkau bisa sabar. Karena ada Tuhan Yesus dalam diri saya. Melalui engkau tidak promosi, nama Tuhan dipermuliakan. Tapi ketika engkau promosi dengan cepat, orang lain butuh 10 tahun, engkau 2 tahun. Melalui cepatmu pun nama Tuhan dipermuliakan. Itulah damai yang sejati. Maka kita akan melihat ya tantangan nyata di perusahaan. Mari baca-baca yang mulai dari kuning 1, 2 ya. Apa? Tantangan nyata di perusahaan, target tinggi, tekanan persaingan, hubungan antara rekan kerja yang kadang tegang, godaan, konflik. Terjadi nggak di Bogasari? Oh, ya kan? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya kan? Itu realitanya. Saya kan kerja. Oke? Nah, lalu apa? Firman Tuhan berkata, sedapat-dapatnya hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Orang bisa memusuhi kamu, tapi jangan pernah musuhi orang lain. Karena keputusan musuhan itu pilihan dia. Oh, kamu musuhi saya silakan, tapi saya tidak pernah memusuhi kamu karena saya mengasihi kamu. Gitu. Jadi jangan pernah musuhan. 1000 kawan kurang banyak, 1 musuh terlalu banyak. Oke, nah, maka aplikasinya kita belajar mengendalikan emosi, tidak mudah tersulut. Selalu fokus pada Kristus. Ketika engkau diperlakukan tidak adil, apakah Yesus pernah diperlakukan tidak adil? Ya, dia Tuhan aja diperlakukan tidak adil, terus kita siapa? Ya kan? Ketika engkau dihina, engkau dilecehkan, engkau diintimidasi, Tuhan Yesus juga mengalami itu. Ya kan? Maka kita akan melihat lagi nanti di sini menjadi pendamai di tengah konflik. Saya dulu di GSBA dari 2016 sampai 2020, saya GM HRD. Salah satu membawahi serikat pekerja. 4 tahun saya di sana. Saya dengan serikat pekerja baik. Beberapa bulan lalu saya ke sana. Ketemu di kantor serikat pekerja. Saya dikasih jaket waktu pamitan, dikasih lukisan. Di hadapan direksi saya baik. Tidak mudah seorang GM HRD dicintai serikat pekerja, dicintai oleh direksi. Kita nggak boleh pro direksi ninjas karyawan, nggak boleh pro karyawan menentang direksi. Kita harus jadi netral, jadi garam dan tengah dunia. Gimana caranya? Roh Kudus yang menuntun kita ngasih hikmat. Maka kita akan melihat membangun komunikasi jujur, terbuka dan saling menghargai, mengedepankan integritas. Apa integritas? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan sama. Jangan lain di bibir, lain di hati. Karena banyak orang nggak mau ikut persekutuan di kantor karena di sini nggak ada dusta di antara kita. Kalau saya ngomong engkau harus jujur, anak buah saya tahu saya jujur. Saya sering khotbah di hadapan atasan saya sering khotbah di hadapan anak buah saya khotbah di hadapan siapapun karena saya berusaha bukan khotbah teori, apa yang saya lakukan. Ujilah aku, selidiki aku gitu. Maka banyak orang menghindar aktif di persekutuan doa karena di sini tidak ada dusta di antara kita. Semua yang kita ucapkan akan dikembalikan kepada kita. Kalau saya ngomong menghargai orang lain, apakah betul saya menghargai orang lain? Kalau saya ngomong kerja keras, apakah saya kerja keras? Kalau saya ngomong jujur, apakah saya jujur? Nah, disitulah ada damai itu karena hidup kita menjadi otentik. Datang kemanapun kita tenang karena rasa musuh. Datang ke siapapun, ke direksi tenang, ke vendor tenang, ke customer tenang. Kalau kita pernah coba memeras supplier, bagaimana kita mau tenang? Bagaimana ada damai? Besok ketemu supplier di gereja, oh Bapak ternyata di sini, itu pindah gereja kita. Maka doa orang benar besar kuasanya, pastikan dirimu benar. Nah, kita akan kemudian melihat kedamaian di keluarga karena waktu ya. Tekanan kerja sering terbawa ke rumah, betul nggak? Ya, stres di kantor kebawa ke rumah. Istri nggak tahu apa-apa, istri kena getahnya. Terutama anak masih kecil, suami istri kerja, hati-hati anakmu tanpa kamu sadari korban dari tekanan pekerjaan.
Suami punya tekanan, istri punya tekanan, anak yang korban. Dia nggak tahu karena dia masih kecil. Dan kepribadian dia bermasalah baru ketahuan setelah besar. Korban dari konflik di pekerjaan yang dibawa ke rumah. Hati-hati. Ya. Yang kedua, kunci dalam keluarga, mari yang kedua apa? Doa bersama, komunikasi saling mendukung. Nah, saat kita membawa damai Kristus dari kantor ke rumah, rumah akan berubah. Jangan pernah bawa masalah kantor ke rumah, udah. Ya, semua orang punya masalah masing-masing. Jangan juga bawa masalah rumah ke kantor, ya. Ya udah, coba endapkan, tenangkan. Saya kan ada di situ. Ya, maksudnya saya punya anak 2, istri nggak kerja, saya punya mertua, orang tua, saya ada di situ, ya. Bukan saya nggak bicara teori, bisa kalau Tuhan bersama dengan kita, ya. Kedamaian di dalam masyarakat itu ya. Ya, kondisi Indonesia dan sebagainya. Saya itu di Semarang baru 2 tahun. Saya tadi panjang lebar ngasih masukan di grup RW karena ada sedikit konflik di RW antara RT RW. RW mau digulingkan oleh beberapa pengurus RT. Baru 1,5 jalan. Nah, ini aku nggak bisa ikut meeting nih malam nanti. Jadi saya kasih opini dulu 3 halaman. Ya, saya kirim di grup karena saya nggak bisa hadir kan. Kan kita harus berkontribusi dong, ya kan? Ya, jadi kita harus netral, nggak pro RT pro RW. Pokoknya kita pro kebenaran dengan kata-kata yang baik. Nanti kalau penasaran apa isinya nanti boleh baca laptop saya tunjukin. Gitu. Kita jadi, jangan kamu di perumahan nggak dikenal oleh RT RW. Saya dikenal loh, seluruh satpam tahu. Coba datang ke rumah saya, Pak Ulbis tahu. Karena apa? Kita bergaul. Rumah saya di Jakarta, saya masih ikut grup RT. Dulu di Bekasi saya di RT ketua keamanan ketertiban. Ya masih kita di tengah kesibukan pekerjaan pelayanan kita harus membawa damai di tempat tinggal. Gimana bawa damai kalau kita nggak kenal? Jadi garam dan terang dunia. Nah, pribadi yang bersuka cita di dalam segala kondisi itu hanya bisa, saya nggak usah bahas ini namanya problem. Saya pengajar PROSDEM, problem solving decision making. Problem itu kan tergantung standar dan aktual. Kadang menjadi masalah karena standar kita ketinggian, nggak sesuai dengan realita, sehingga konflik. Kita terlalu idealis, nggak sesuai dengan pragmatik. Akhirnya kita konflik. Maka di Alkitab bilang jangan kau terlalu saleh kayak orang Farisi. Jadi semua orang dikomplain. Dulu contoh saya waktu di persekutuan ada loh orang rok aja dipersoalkan, roknya kependekan lah apalah gitu. Orang diurusin gitu. Akhirnya orang memilih nggak datang persekutuan. Ya, misalnya udahlah kan zaman beda, jangan bikin lagi rok tahun 70-an ditarutung dengan rok di Jakarta tahun 2025 gitu loh. Jadi ada orang kadang gitu ribut dengan standar. Standar apa lagi? Terus antara target, apa yang disebut target? Kita bicara target di pekerjaan, target di rumah, target di pelayanan. Ya, saya menjadi konsultan di banyak tempat, termasuk ada konsultan gereja. Itu sering menjadi masalah karena antara ekspektasi para pihak nggak sama. Saya dengan Pak Tugas sama-sama naik mobil, cuman di otak saya sampai Surabaya, otaknya Pak Tugas cuma sampai Bekasi, kan ribut kan? Karena saya siapin baju, siapin etol, dia nggak siapin baju karena pengen cuma Bekasi. Sering sekali kita ribut karena kita nggak clarity terhadap target itu. Itu sumber ketidakdamaian. Anak kita SMA, kita pengen kuliah begini, sementara ibunya pengen begini, akhirnya ribut. Anaknya pengen begini. Nah itu clarity terhadap. Nah, maka itu kita akan menjawab sukacita kita itu berakar pada hubungan dengan Tuhan, buah roh tidak tergantung situasi, percaya pada hubungan dengan Tuhan. Selalu balik lagi, damai sejahtera yang sejati melekat pada hubungan dengan Tuhan. Nah, pegang sumber berkatnya, bukan berkat. Ini berkat. Jangan pegang berkat ini. Ganteng itu berkat. Suatu ketika kita ketimpa plafon, hancur aja kita. Ya kan? Kepintaran itu berkat. Jadi timpa pohon mangga, turun IQ-nya 20 poin, jadi tulalit. Benar enggak? Jabatan itu berkat, suatu ketika dicabut, jangan pernah pegang berkat. Anak itu berkat. Ada orang anaknya meninggal, ya bisa diambil. Terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, kata Ayub. Maka jangan pegang berkatnya, pegang sumber berkatnya. Ketika engkau pegang Tuhan, berkat diambil Tuhan mampu mengganti berkat yang lain. Jabatan itu berkat loh, jangan takut dengan jabatanmu diambil, karena Tuhan bisa menggantikan jabatan dengan yang lebih baik. Ya, saya pernah beberapa kali ditinggalkan wanita dan semua yang meninggalkan saya menyesal. Ya kan? Karena apa? Pasti baik. Jadi jangan stres, siapa di sini diputus laki-laki langsung saya nggak mau nikah lagi. Oh, semua dunia laki-laki di dunia sama aja. Miliaran laki-laki di dunia, ada yang baik. Jangan hanya karena satu orang. Pacaran sama Matius, tukang pukul, Markus, penjudi. Ya kan, Matius, Lukas, pemalas, bau badan, bau ketek gitu kan. Yohanes, pencuri, main judi online.
Putuslah semua. Datanglah si Abdullah baik dan jujur. Udah yang penting baik gitu. Jangan gitu ya. Nah, kita relasi dengan Tuhan supaya damai itu ini kayak kabel gini. Kalau nggak connect kayak tadi kan jadi rusak ya. Ya nggak apa. Jadi kita harus selalu relasi dengan Tuhan. Relasi itu salah satu ibadah. Baca Alkitab, doa pribadi ya. Saya setiap tahun selesai baca Alkitab sekali. Setiap tahun. Puluhan kali. Jadi teman-teman baca Alkitab ya, dikit-dikit gitu ya, rutin baca. Lebih baik baca dikit-dikit tapi rutin daripada sekali baca langsung berbulan-bulan sekali berapa pasal gitu. Dikit-dikit aja tapi tiap hari ya. Nah, mari baca bersama-sama 1, 2 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Maka kesimpulannya kita terwujud dalam proses bertahap dan sabar. Tidak ada orang yang instan untuk jadi juru damai. Pasti sabar, pelan-pelan ya, kita akan melihat penutup. Jawaban pertanyaan tadi, mungkinkah ada kedamaian di bumi? Jawabannya ya. Mari baca bersama jawabannya ya. Ya. Artinya apa? Kalau orang sering nggak damai, berarti nggak ada Kristus dalam hatimu, atau kadar Kristusnya terlalu rendah. Kalau ada orang damai, ya berarti Kristus dalam hatinya. Sesimpel itu. Karena kok kita hidup di dunia yang sama kok. Teman-teman, saya ada di dunia yang sama. Saya ada di dunia bisnis. Saya punya anak, saya punya masalah gitu. Tapi kalau saya damai, teman-teman tidak. Ya pertanyaannya, mungkin kita nggak punya Kristus dalam diri kita. Ya, jadi kalau ditanya mungkin nggak ada, ada. Maka dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di sorga ada damai, ya di bumi ada damai. Kita yang membawa damai itu. Ya, yang kedua adalah damai itu dimulai dari apa? Mari kita baca sama-sama ya. 1 yang hitam ini apa? Ya, baca Alkitab, berdoa, termasuk seperti ini ya. Oke. Yang kedua apa? Sikap bekerja dengan integritas dan integritas apa? Kesamaan antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang dilakukan. Jangan munafik. Jadilah orang otentik. Tuhan pembelamu. Jangan menjilat direksi, jangan menjilat auditor, takutlah akan Tuhan. Ketika engkau benar di hadapan Tuhan, Musa berhadapan dengan Firaun. Firaun raja dengan segala kewenangannya. Mudah sekali Tuhan menaklukkan Firaun kalau Tuhan mau. Maka jangan takut dengan siapapun, jangan gadaikan integritasmu karena engkau takut dengan siapapun. Saya pernah di situ. Waktu saya terbatas, saya mengalami berbagai macam situasi, tapi saya selalu takut akan Tuhan. Saya hanya takut kepada 2, takut kepada dosa dan takut kepada Tuhan dan takut kepada dosa. Saya nggak takut apapun kecuali 2. Ngapain saya takut dengan direksi? Tapi hormat, menghargai otoritas, menghargai atasan, tapi ketakutan kita paling tinggi adalah kepada Tuhan. Yang ketiga apa? Membawa atmosfer damai ke rumah dan lingkungan. Jadi kita bolak-balik vice versa. Dari sini bawa damai ke rumah, dari rumah bawa damai ke kantor. Jadi akhirnya kita nyanyi lagu apa? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana. Ya itu obat awet muda. Orang teman-teman, saya itu hampir nggak pernah istirahat. Minggu lalu saya baru dari Jakarta, Rantai Pau Toraja. Jumat lalu saya di Rantau Pau Toraja. Bayangkan dari Makassar naik mobil 10 jam, pulang. Minggu depan saya ke Pontianak. Habis itu saya ke Banyuwangi. Di luar pekerjaan saya itu bisa berpergian 8 kali sebulan. Ya. Nanti besok saya ada pelayanan, Minggu saya khotbah 3 kali, Minggu malam pergi ke Semarang, Senin pagi udah kerja, begitu terus. Tapi happy-happy aja hidup saya itu. Tadi masih ewean dengan istri bercanda gitu loh, masih love-lovean gitu. Ya. Nanti saya ulang tahun pernikahan yang ke-25, 28 Oktober nanti. Persis 25 tahun, ulang tahun Perak. Nanti kalau mau lihat live streamingnya nanti minta ke Pak Toga, atau ke Pak Raymond. Lagunya persis banget lagu tadi yang kita putar. Itu lagunya tentang goodness of God itu. Nah, jadi bagaimana kita akan melihat ini? Mari baca bersama-sama. 1, 2 ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena damai yang Tuhan berikan itu melebihi dari segala persoalan dunia. Kalau ditanya, apakah ada damai di dunia? Ada, kalau kita dalam Kristus. Tapi kalau kita tidak dalam Kristus, sekaya apapun engkau, kekayaanmu bisa hilang. Sepintar apapun engkau, kepintaranmu bisa hilang. Secantik apapun engkau, seganteng apa bisa hilang. Itu tidak bisa menjadi Tuhanmu. Tuhanmu hanya adalah
Tuhan Yesus Kristus. Mari bersatu di dalam doa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di siang hari ini kami berkumpul di PD El Shaddai di Bogasari. Teman-teman, dalam suasana doa, taruh tangan kanan di dada, saya ingin berdoa untukmu yang ingin saya doakan secara khusus. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kerendahan hati kami datang kepadamu. Lihatlah kami anak-anakmu di PD Bogasari ini. Di tengah pekerjaan kami datang karena kami sadar kami butuh Tuhan. Siapapun kami, mungkin kami seorang lajang yang belum punya pasangan hidup. Kami bingung bergumul tentang apakah kami menikah dengan siapa. Kami takut memulai hubungan. Tuhan tolong kami, bimbing kami, berikan kami kematangan. Tutup jalan kalau bukan jalanmu, buka kalau bukan jalanmu. Bahkan kami bisa melihat hal-hal yang potensi tersembunyi di balik suatu peristiwa, di balik seseorang. Tuhan, bagi yang sudah menikah, pasangan muda yang belum punya anak, berkati kami rahim supaya memiliki anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan ketika Tuhan belum juga mempercayakan waktu yang lama, mungkin ada sesuatu yang Tuhan sedang proses dalam kehidupan kami. Tuhan siapkan kami untuk siap menerima berkat anak. Ketika Tuhan mempercayakan kami anak untuk kami asuh, kadang kami takut, kami khawatir apakah kami mampu membesarkan anak kami. Uang sekolah mahal, pergaulan buruk, begitu banyak tekanan, termasuk orang tua, mertua. Kami seperti sandwich generation, tertimpa di tengah-tengahnya. Ada banyak keinginan anak, ada banyak keinginan orang tua, mertua yang kami membuat kami lelah. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan untuk bisa menyikapi ini dan terus kami bekerja dengan baik di perusahaan. Juga masalah di pekerjaan di perusahaan, hubungan atasan bawahan, relasi peer satu level dengan bawahan kami, dengan atasan kami, auditor, customer, begitu banyak masalah di pekerjaan. Berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan, berikan kami ketenangan. Ketika kami ada di ruang meeting, berikan kami inspirasi untuk bisa menjawab dengan baik. Ketika di depan laptop komputer, sehingga kami bisa mengolah data dengan baik. Ketika kami juga ada di dalam lapangan, segala pekerjaan kami berhasil. Tuhan, tolong kami di masyarakat, dimanapun, termasuk di persekutuan doa El Shaddai, banyak kursi kosong, banyak orang Kristen Katolik di perusahaan ini. Biarlah terus ada kreativitas, biarlah kami terus bertumbuh, sehingga melalui wadah PD El Shaddai ini, nama Tuhan dipermuliakan, menjadi wadah untuk membentuk kami, menggembleng kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih mengasihi Tuhan, lebih berkualitas. Akan ada perbedaan antara orang-orang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan yang tidak peduli dengan Tuhan. Maka kami akan melihat itu, Tuhan. Berikanlah perbedaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Manusia selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara, mengingatkan kami, membimbing kami, bahkan menegur ketika kami di jalan yang salah. Soli Deo Gloria, segala puji hanya untuk-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih untuk hambanya Bapak Ulbits. Kita semua diberkati ya. Haleluya. Terima kasih. Nanti sebelum kita nanti berpisah, nanti kita akan foto sama-sama sebelah kanannya seperti biasa, persembahan di belakang setelah kita nanti foto. Baik, untuk pengumuman yang pertama, sekali lagi terima kasih Pak Ulbits. Pak Ulbits ini terbuka kalau ada di antara teman-teman mungkin mau mengunjungi ininya ya, webnya, IG-nya untuk bertanya sesuatu, Pak Ulbits ini sangat terbuka. Iya, karena Bapak Ulbits ini bukan membanggakan ya, tetapi memang sudah membanggakan. Jadi sudah author, penulis ya, pendiri juga yayasan anak muda. Itu kalau Bapak Ibu kunjungin informasinya, webnya, itu training-training yang dibuat Bapak Ulbits ini semuanya gratis. Demi membagikan share kepada, membangkitkan anak-anak muda supaya punya kreativitas dan menjadi berdampak bagi bangsa ini. So Bapak Ibu silahkan bisa mengunjungi informasi yang terkait dengan Bapak Ulbits. Sekali lagi terima kasih Pak Ulbits ya, kita semua diberkati. Yang kedua, kami juga sebagai pengurus menghimbau untuk kita untuk ikut doa. Ada dalam bentuk hybrid, jadi kita ketemu di ruang meeting audit setiap jam 12.40 setiap hari Jumat, dan juga lewat Zoom juga kita ada, nanti kirim link di WhatsApp group. Terus yang terakhir, untuk tema PD kita, memang kita PD baru bisa 2 minggu sekali. Untuk tanggal 24 akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Irwan Ambarita dengan tema My Job
My Ministry. Saya kira temannya juga masih berhubungan dengan marketplace. Baik Bapak Ibu, nanti Pak Ulbis nanti doa tutup dan doa berkat di akhir. Silahkan Bapak Ibu, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita angkat satu referensi saja ya. Ku terhubung denganmu. Ku terhubung denganmu. Amin Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Sekali lagi, ku terhubung denganmu. Selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu lah. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita tutup ibadah persekutuan doa kita di siang hari dengan berdoa. Tuhan, bersyukur untuk siang hari ini ibadah sudah baik. Ada sound system, ada musik, ada segala hal baik. Biarlah Tuhan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan sebentar juga ada persembahan yang dikumpulkan. Tuhan juga yang menolong memberkati para pengurus untuk mengelola dengan baik. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan supaya menjadi orang-orang yang diberkati untuk berkat. Berkati perusahaan Bogasari Group dari pimpinan paling tinggi sampai seluruh stakeholders, manajemen tengah, bawah, supplier, seluruh supply chain mata rantai Bogasari, biarlah membawa kebermanfaatan, biarlah menjadi damai sejahtera bagi bangsa Indonesia, bahkan seluruh kemanusiaan dimanapun. Tuhan berkati para pengurus-pengurus aktivis, para orang-orang Kristen Katolik di perusahaan ini, biarlah mereka menjadi garam dan terang dunia yang nyata di pekerjaannya, menjadi role model, menjadi teladan. Dan setiap kami pribadi yang akan pulang ke pekerjaan kami masing-masing, bahkan nanti sore pulang ke rumah masing-masing, maka Tuhan kami akan menutup ibadah dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai, saat teduh silakan duduk.